Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang di ruang pembaca. Even this is not ruang pembaca, tapi biar seru aja, biar di awal ada pembukanya gitu ya. Oke, seperti biasa hari ini kita bakal review buku lagi. Sebelum saya lupa dan sebelum saya dihantam jadwal-jadwal lainnya, mumpung ada kesempatan di pagi hari yang indah ini, mari kita bahas buku Animal Farm karya George Orwell. Jadi buku ini gila ya. Buku ini menurut gua unik sih, tapi alur awalnya tidak sesuai ekspektasi saya. It's still a good book, of course. Itu karena ekspektasi yang salah ya sebetulnya. Awalnya gue mikir kalau misalnya Animal Farm ini adalah bentuk dari bentuk dari tulisan dari seorang vegan barangkali, karena membunuh hewan adalah sesuatu yang jahat gitu. Karena gue sangat setuju betapa di buku ini digambarkan bahwa manusia itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka cuma beban bagi para hewan. Gue suka itu. Even gue juga bukan vegan gitu kan, tapi buku ini bagus. Jadi buku ini bercerita tentang di sebuah peternakan, namanya peternakan Manor. Itu ada seekor babi. Nah, babi ini namanya Major kalau nggak salah. Major ini bermimpi bahwa suatu hari hewan-hewan itu akan berevolusi dan memberontak kepada manusia untuk merebut kembali haknya. Dan dia menyampaikan pidato ini. Jadi si babi Major ini itu sangat dihormati ya, karena dia udah cukup tua dan dia lupa deh kenapa dia dihormati, tapi karena dia udah tua sih kayaknya. Nah, dia udah tua dan sebelum kematiannya dia menyampaikan mimpinya yang aneh dan pidatonya tentang betapa manusia itu adalah makhluk yang tidak menghasilkan dan hanya mengonsumsi saja, tidak bertelur, tidak beranak, dan tidak menghasilkan susu, tapi mereka merebut semuanya dari para hewan. Dan akhirnya para hewan ini ingin memberontak gitu. Di peternakan Manor saat malam, saat pemiliknya sudah tidur, dia menyampaikan pidatonya dan akhirnya mengobarkan semangat revolusi di antara para hewan. Semangat revolusi ini sangat-sangat kental akan satir, teman-teman. Jadi buku ini itu menurut saya full satir dan tidak bercerita tentang hewan. Even mengandung sesuatu yang kuat terkait betapa manusia itu tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Sempat membuat saya tergerak juga, tapi ini lebih ke kayak menggambarkan revolusioner manusia ya, yang pada akhirnya terjadi nih revolusi. Mereka bahkan punya lagu sendiri, binatang Inggris namanya, unik banget sumpah. Mereka punya lagu sendiri, mereka bikin 7 peraturan yang sampai akhirnya terjadi bentrok politik. Hewan ngerti politik, teman-teman. Karena pada akhirnya apabila suatu peradaban itu dimulai, politik itu akan berjalan dimanapun itu. Jadi yang awalnya seluruh hewan ini primitif, akhirnya muncul babi-babi yang punya otak gitu. Maksudnya yang otaknya lebih jalan gitu. Mereka belajar alfabet loh teman-teman, bisa baca. Jadi akhirnya muncullah politik. Karena pasti sebuah peradaban pasti membutuhkan pemimpin, dan pemimpinnya ada dua babi bernama Snowball dan Napoleon. Ini adalah awal dari segalanya, teman-teman. Jadi revolusi itu, oh ya ini kelewat, revolusinya berhasil ya. Setelah Major meninggal, itu babi yang sangat berpengaruh itu meninggal. Akhirnya para binatang itu tergerak. Mereka menyanyikan lagu binatang Inggris, memulai revolusi. Dan pada akhirnya, pada puncaknya, ketika hewan-hewan ini tidak diberi makan oleh pemiliknya karena pemiliknya mengalami masalah, pemiliknya hanya minum saja, akhirnya mereka melakukan revolusi dan mengusir pemiliknya beserta karyawan-karyawannya dari peternakan tersebut. Yang akhirnya revolusi terjadi, dan akhirnya ada pemimpin nih, 2 biji tadi, Snowball sama Napoleon. Nah, yang namanya politik, teman-teman, pasti gak akan berjalan dengan suci gitu ya, dan akan selalu ada pemimpin yang licik. Nah, di antara Napoleon dan Snowball, yang paling benar adalah Snowball. Snowball ini ingin revolusi yang sesungguhnya, ia ingin memajukan rakyat. Tapi apa? Pada akhirnya ketika Napoleon dan Snowball terus bersiteru, Napoleon ini bergerak dalam diam. Ketika mulai banyak, awalnya ini ya,
mereka itu terbagi jadi 2 kubu Snowball sama kubu Napoleon. Lama-kelamaan mulai berpihak ke Snowball karena Snowball ini jelas gitu arahnya mau kemana, mau memajukan gitu, dan peraturan-peraturan dia butuh jelas. Nanti pada usia 12 tahun sapi boleh pensiun gitu-gitu teman-teman. Nah tapi pada Napoleon ini dia lebih banyak kontra ke Snowball, sampai akhirnya terjadilah politik licik. Snowball diusir dengan cara paling licik oleh Napoleon. Ya teman-teman bisa baca sendiri kelangsungannya gimana. Tapi itu menjijikan banget. Dan itu menggambarkan betapa orang bodoh itu, masyarakat yang bodoh itu bakal diperbudak sama pemimpinnya. Kalau mereka nggak mengerti siapa pemimpin mereka, apa yang telah pemimpin mereka lakukan. Jadi di buku ini ditunjukkan betapa pemenang akan menuliskan sejarah gitu teman-teman. Nah gue suka banget sama endingnya gila sih, endingnya gila. Jadi mereka itu benci banget sama manusia. Setelah revolusi mereka tuh benci banget sama manusia. Tapi endingnya sebenarnya itu bukan plot twist ya. Ya akhirnya pemimpin mereka ini yang segala dari 7 peraturan pokok yang disetujui oleh semua hewan di peternakan Manor itu semuanya dilanggar sama Napoleon. Yang awalnya para hewan nggak boleh tinggal di rumah peternakan, tidak boleh mengenakan pakaian manusia atau peninggalan manusia atau apapun itu. Para babi ini minum bir, korupsi, membiarkan rakyatnya kelaparan. Jadi nanti yang memimpin babi ya teman-teman, dan para babi ini. Jadi buku ini tuh kayak saking nyatanya, saking kentalnya akan revolusi dan satir sosial, itu tuh jadinya menjijikan, tau gak sih? Kayak lagi baca realita gitu loh, saking jijinya. Jadi tuh beneran gitu loh, beneran sampai gak bisa berkata-kata. Politik banget. Ini buku ditulis pada kapan ya? Untuk kita tahu dia lagi menyindir apa. Ini buku ditulis pada tahun, kok nggak ada sih guys? Sini 2003. Nggak sih, ini di bawah 1950 soalnya George Orwell meninggal 1950. Ini penerbitnya ini. Tapi ini karya klasik ya teman-teman. Inggris klasik tuh pada gelo-gelo banget. Pokoknya itu deh di bawah 1950, karena pada akhirnya 1950 George Orwell meninggal. Ini setelah ini gue bakal move dulu ke buku Edgar Allan Poe. Makanya sebelum lupa, itulah isi dari cerita ini. Nih, sebenarnya dari slogannya udah kelihatan. Semua binatang setara, namun beberapa binatang lebih setara daripada yang lainnya. Ini politik banget. Jadi Napoleon itu pada akhirnya dia punya beberapa istri gitu, beberapa babi, dan semua babi yang terdapat itu, anak-anak babi muda itu dibikinin sekolah. Jadi betapa pemimpin itu ini politik banget, dan bacanya tuh jijik gitu loh, karena kita merasakan ketidakadilan yang dirasakan para hewan-hewan lain, dan ada beberapa hewan yang pada akhirnya harus mengorbankan diri mereka. Gue abis baca ini pengen marah, pengen mengobarkan semangat revolusi gitu, karena satir sosialnya kencang banget teman-teman, kritik sosialnya kencang banget. Ini bagus sih, Animal Farm ini karya yang patut diagung-agungan sih, karena betapa metafornya, personifikasi gak sih? Tapi bingung deh kelompokinnya gimana. Tapi intinya ya, ini bagus sih bukunya, gila. Maksud gue kayak nyampe loh apa yang mau disampaikan tuh, dan kondisi yang ingin disampaikan oleh George Orwell nih masuk loh. Satir sosialnya tuh ngena banget di hati pembacanya. Jadi banyak karya klasik itu sederhana banget ya, dari tulisan sederhana kayak The Metamorphosis. Animal Farm ini sama sederhananya. Jadi kalian wajib baca Animal Farm buat ngelihat revolusi yang dilakukan oleh para binatang di peternakan Manor. Goodbye teman-teman, segitu aja dan thank you. Oke, lanjut dikit. Sebetulnya dalam menulis resensi atau mereview buku atau mereview apapun itu, kita wajib mencantumkan kekurangannya kan. Tapi sejauh ini baru beres kemarin pagi. Sebenarnya sejauh gue baca semuanya fine aja, really beneran semuanya fine aja. Tapi untuk menemukan kekurangan dari buku ini, itu mungkin akan gue telusuri ulang apa yang membuat gue nyangkut
kenapa ada kekurangan di buku ini, karena semua karya itu pasti punya kekurangan teman-teman. Jadi nanti untuk kekurangannya gitu aja, thank you.